Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jajaran direksi, teman-teman seluruhnya, jajaran ketakmiran Masjid Baitus Shifa, dan Bapak Ibu para pengunjung jamaah yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang penuh berkah ini, di tempat yang berkah, di hari yang berkah, di majelis yang berkah, dan insya Allah juga bersama dengan orang-orang yang penuh berkah, sehingga kita sedang berada di lapis-lapis keberkahan. Keberkahannya berlapis-lapis. Ini bagian dari hal yang sangat kita syukuri. Dan bukan hanya itu, bahkan kita sekarang masih berada di bulan yang berkah. Salah satu di antara Ashurul Hurum, yakni bulan Rajab. Para bunda ayah yang dirahmati Allah, salawat salam semoga senantiasa beriktikad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna. Diawali oleh Mas Rizky tadi sebagai pembawa acara. Tadi diawali Mas Rizky dengan pengenalan diri, gitu. Nama saya Muhammad Hatta, gitu ya. Dan ternyata Mas Rizky ini mantan mahasiswa saya ya, alumni 2013. Ternyata wajahnya masih muda. Ternyata lebih muda dibanding saya tentu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini berkaitan dengan bullying. Jadi pola asuh ya, pola asuh anak. Tentu pola asuhnya adalah pola asuh Islami, pola asuh yang bersandar pada Quran Sunnah terhadap putra-putri panjenengan di era yang bullying itu hampir tiap hari kita dapat informasinya. Dari tingkat yang paling kecil atau rendah sampai tingkat yang paling parah. Tingkat yang paling parah contohnya beberapa waktu yang lalu di Tasikmalaya, ada yang dari Jawa Barat ini Bu, pasti banyak ya, wajah-wajah moyang priangan Sunda ya. Kalau bapak-bapaknya dari Sumatera wajahnya. Jadi beberapa waktu yang lalu di Tasikmalaya itu terjadi pembulian fisik terhadap anak kelas 5 SD. Jadi ada anak kelas 5 SD, mohon maaf ya, dipaksa oleh temannya untuk melepaskan bajunya dan berhubungan dengan kucing. Disuruh berhubungan dengan kucing, kemudian difilmkan, divideokan. Akhirnya ketika kemudian tersebar, anak itu mengalami depresi berat, tidak mau makan berhari-hari sampai kemudian menghadap Allah. Artinya ini sudah bullying yang sangat berat. Maka dalam kehidupan yang seperti ini, apa yang kemudian panjenengan kula sami kedah siapaken? Islam itu adalah din yang syamilan wa kamilan. Sempurna dan paripurna. Sehingga tidak ada ruang yang Islam tidak mengaturnya. Maka kalau panjenengan dan saya tidak mengetahui konsep Islam tentang pendidikan anak itu pasti karena kita belum belajar. Karena Quran dan Sunnah itu mengatur sedemikian rinci dan detail. Hatta bahkan ketika panjenengan masuk kamar mandi saja diatur. Gini betul. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu bahkan. Tidak mungkin dua kaki karena itu khusus pocong. Kaki kiri dulu. Bahkan sebagai itu ada doa khususnya. Apa Mbak, Bu?
Doa khususnya. Mbak yang paling depan. Ini mbak-mbak nggih. Apa doanya mbak? Masuk kamar mandi. Kalau buka handphone kan tahu doanya ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu. Allahumma inni a'udzubika. Alhamdulillah. Rumah sakit Muhammadiyah beneran ini hafal ya. Jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah, agama yang syamilan wa kamilan, sempurna dan paripurna sehingga tidak ada ruang yang Islam tidak mengaturnya. Cuman bentuk Al-Quran itu khututun aridho. Khututun aridho itu garis besar. Maka untuk menderivasi kita butuh para mujtahid yang kemudian menderivasi setiap aturan sampai kemudian kita tahu seperti apa konsep Islam di dalam pengaturan pendidikan anak, wabil khusus di era milenial yang lebih khusus lagi oleh Ustadz Puji. Ini judul ini bukan saya yang buat ya, judul pesanan rumah sakit ini. Sampai pada bullying. Ini bisa jadi karena pengalaman di antara panjenengan ada putra-putri yang pernah mengalami. Anak saya pernah mengalami. Dan alhamdulillah solusinya bisa menjadikan keseluruhan pihak yang terkait bisa menerima. Yang terpenting itu. Dan yang lebih penting lagi memunculkan kesadaran baru. Baik si pembuli maupun korban bullying. Baik, next. Ini kok muncul foto saya terus, jadi saya sungkan sebenarnya ya. Baik, Bunda ya rekan-rekan dirahmati Allah, berkaitan dengan bullying, ketahanan pertama yang dibangun tentu ketahanan di rumah tangga panjenengan kula sami. Bahwa untuk mulai menghadirkan rumah tangga yang harmoni, dibutuhkan visi dan misi yang harus sama. Wabil khusus paling tidak antara driver dengan navigatornya. Antara seorang suami dengan istri wajib memiliki visi berumah tangga yang sama. Bersebab apa Bapak Ibu rekan-rekan? Bersebab berumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Berumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang. Kalau sholat cuma berapa menit, puasa cuma berapa hari atau bulan. Tapi kalau berumah tangga setiap hari, setiap waktu, setiap saat, ibadah itu sedang kita lakukan. Panjenengan sekarang di sini, settingan dengan suami, ibu-ibu ya yang sedang settingan, dengan suami. Ketika panjenengan settingan dengan suami, maka ada nilai ibadah di dalamnya. Kok kemudian ngechat suaminya, manggil yang misal, yang itu bisa sayang, bisa peyang ya. Bisa eyang. Jadi bahkan panggilan itu bagian dari cara atau media yang menjadikan rumah tangga bisa harmoni. Dan harmoninya rumah tangga ini menjadi bagian terpenting berkaitan dengan ketahanan mental, emosional, putra-putri panjenengan dan saya. Bersebab tidak semua anak memiliki tingkat ketahanan mental yang sama. Ada yang hanya bersebab temannya bilang tubuhmu atau perutmu atau wajahmu kok kayak Doraemon, itu sudah dianggap bullying hebat. Pulang tidak mau makan, ada model begitu. Tapi ada model yang anak meskipun mendapat kalimat-kalimat, kata-kata, baik ejekan maupun sindiran, tenang-tenang baik. Artinya tingkat ketahanan anak terhadap hal-hal yang seperti itu sangat bergantung dengan bagaimana rumah tangga, bagaimana ayah dan ibunya, bagaimana saudara-saudaranya berinteraksi satu dengan yang lain. Ini yang pertama catatan kita. Nggih. Jadi dibutuhkan visi dan misi yang sama. Next. Visi langit untuk bumi. Jadi panjenengan kula sami ketika hidup di bumi Allah ini, sejatinya sudah ada visi yang dititipkan oleh langit. Allah menciptakan kita tidak main-main, tetapi menitipkan sebuah visi besar, dan visinya adalah next, Adz-Dzariyat 56. Wah ini ayat yang panjenengan sudah ngelontok karena saking seringnya disampaikan oleh para mubalik gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka ibadah. Maka bunda, bapak, teman-teman itu ya,
Apapun yang panjenengan lakukan itu bingkainya ibadah. Jika panjenengan koneksikan dengan Allah. Contoh, ini masuk pegang kue 2, snack ya, sama minuman. Lah ini kok enggak dapat minuman mbak jenengan? Oh puasa air ya sudah, ada yang puasa air ya. Jadi ketika kemudian panjenengan dapat seperti itu, ada yang wajahnya langsung menunjukkan sumringah mesem. Ada yang datang dari mulai naik sampai pegang kue masih medudut. Ketika kemudian panjenengan alhamdulillah, berarti mengkoneksikan kue itu dengan Allah. Menjadi asbab takarrub wa tabarruk ilallah, dapat berkah dan mendekatkan kita dengan Allah. Apalagi berbicara berumah tangga, maka obrolan panjenengan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak itu adalah bagian dari ibadah panjang yang panjenengan sedang berada di dalamnya. Next Mas Rizky. Saya tuh biasanya mengoperasikan sendiri lebih nyaman ya, cuman saya nggak bawa laptop karena nggak tahu kalau slide-nya muncul. Jadi Bunda ya, rekan-rekan yang dirahmati Allah, maka apa yang kemudian harus kita lakukan itu ya? Di paragraf tengah, saya juga nggak bawa pointer tadi. Di paragraf yang tengah itu disampaikan, dari sinilah tersimpul bahwa inti di dalam visi misi dalam berkeluarga adalah meningkatkan kualitas. Nah, 1, spiritualitas atau qimaturuhiyah. Nilai spiritualitas atau qimaturuhiyah. Kemudian yang kedua, intelektualitas atau fikriyah. Kemudian emosionalitas, kejiwaan. Kemudian jasadiah, jasad kita, fisik kita, termasuk anak-anak kita kalau wongge. Mohon maaf, ini saya mengkoneksikan dengan slide yang lain agar supaya enak untuk dibahas. Jadi ketika kemudian panjenengan kula sami sampun berkeluarga, maka salah satu misi untuk mewujudkan visi kerumah tanggaan panjenengan kula sami yakni ibadah adalah 1, nilai ruhiyah anak-anak itu harus dikuatkan. Saya termasuk yang kurang sepakat atau kurang setuju. Banyak anak dipaksa untuk menghafal ayat-ayat Quran. Pada saat yang sama, anak tersebut tidak banyak dikenalkan tentang siapa yang mewahyukan Quran itu. Padahal konsepsi Rasulullah, konsepsi Rasul ya, yang kemudian di breakdown oleh para ulama hari ini, harusnya al-iman qoblal Quran. Itu langsung dari Rasulullah. Iman itu harus sebelum Quran. Maksudnya ketika kemudian anak-anak itu dikenalkan dengan Quran, dipaksa dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, dipaksa menghafal, meskipun ada yang menghafal dengan cara yang menyenangkan, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah anak-anak harus ngerti siapa yang mewahyukan Quran dan mencintai siapa yang mewahyukan Quran. Jadi al-iman qoblal Quran. Kenalkan anak pada siapa yang mewahyukan Quran. Senangkan anak dengan Allah. Jadikan anak cinta dengan Allah. Jadikan anak mengidolakan dalam tanda petik Allah. Allah keren ya. Contohnya begini, contoh-contoh. Ini ada bunga-bunga indah depan saya. Meskipun bunganya palsu ya. Tapi kan tetap indah. Dilihat, elok dilihat. Dan konon kabarnya bunda-bunda itu lebih senang pujian palsu dibanding uang palsu gitu ya. Nah, depan saya ini ada bunga-bunga yang ditata sedemikian rupa. Yang menarik begini, Bapak Ibu rekan-rekan. Panjenengan mungkin enggak ya hati panjenengan, perasaan panjenengan merasa nyaman, merasa senang hanya karena melihat tatanan bunga-bunga plastik. Mungkin enggak, Pak? Bu, mungkin. Mungkin. Bahkan sempat tadi ngobrol sama Mas Rizky. Salah satu kuliah Pak Hatta yang masih sangat saya ingat adalah ketika orang nata tanaman, makanya tadi saya spill. Menata tanaman kok indah, orang melihat kemudian nyaman, dia dapatkan pahalanya. Sama, ketika kemudian tadi yang nata saya nggak tahu siapa ya, saya datang sudah ada. Kok kemudian jenengan merasa nyaman melihat meja ini karena ada tampilan bunga, maka yang nata ini jika dengan niat ikhlas berpahala, beliau dapatkan pahala.
Nah, kita kembali pada nilai ruhiyah tadi itu, nilai ruhiyah. Jadi bagaimana kemudian anak-anak itu mencintai siapa yang mewahyukan Al-Quran sebelum kemudian mereka memaksa diri mereka dengan potensinya untuk menghafal ayat-ayat Quran. Sehingga suatu hari mereka tidak akan sampai pada titik jenuh dengan Quran. Ada nggak Bapak Ibu rekan-rekan, orang yang hafal Quran, tapi justru pada saat masa dewasanya, menjadi orang yang kehilangan arah. Pernah lihat? Pakai tato, menghafal Quran, terus kehidupannya jilbabnya dilepas itu kan, nongkrongnya di kehidupan malam. Mengingatkan saya dengan seorang penghafal Quran yang usianya 10 tahun sudah hafal 30 juz. Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia hafal Quran di usia sebelum 10 tahun. Tetapi kelak dia dikenal sebagai pembantai 10.000 kaum muslimin termasuk para ulama dari kalangan tabi'in. Sehingga ketika Al-Hajjaj Al-Yusuf As-Saqafi ini wafat, meninggal, Umar bin Abdul Aziz itu sampai sujud syukur. Imam Hasan Al-Basri sampai sujud syukur. Artinya apa yang paling saya khawatirkan adalah ketika anak-anak kita tumbuh kembang dengan banyak ilmu, tapi mereka tidak kenal Sang Maha Alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini basic pertama berkaitan dengan ketahanan mental spiritual anak. Ketika mereka berinteraksi dengan kehidupan yang seperti hari ini kita rasakan, kita lihat, kita baca, dan seterusnya. Jadi faktor terpenting yang kemudian panjenengan kula sami kedah siapaken adalah kemampuan dan kekuatan spiritualitas yang itu ada di dalam kodifikasi arkanul iman. Ya, rukun iman. Intelektualitasnya, ya, harus dijaga, dikembangkan karena ini potensi fitrah setiap manusia, setiap anak. Keadaan emosionalitasnya, iya. Emosionalitas ini berkaitan dengan kemampuan seseorang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini nanti akan menjadi benteng agar supaya anak tidak gampang stres ketika berhadapan dengan situasi yang berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Karena panjenengan dan saya ini hidup pada kondisi dan keadaan yang perubahannya itu hitungannya bisa detik. Ada teman-teman yang datang ke sini, duduk, tersenyum, tenang, tapi tiba-tiba sebada membaca WA jadi merengut. Ada yang membaca WA jadi senyum. Ada yang baca WA jadi pengen banting handphonenya. Artinya perubahan situasi emosionalitas jenengan dan saya itu hitungannya detik. Sehingga sekali lagi benteng yang paling bisa kita harapkan adalah benteng spiritual atau benteng iman. Nah sekarang saya masuk pada beberapa fakta-fakta bullying yang mohon maaf tidak ada di slide itu ya. Saya cerita saja pada panjenengan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, lantas apa yang kemudian harus kita lakukan ya ketika ada seorang anak yang mengalami pembulian oleh rekan-rekannya, seandainya itu kemudian menjadi bagian dari keluarga kita. Sebelum ke arah sana saya tanya dulu, mohon maaf. Yang masih jomblo fisabilillah coba. Agar supaya saya bisa berhitung nanti menyampaikan materi. Mereka berarti sampun pajeng sedanten nggih. Alhamdulillah. Sampun nggih. Baik. Yang masih punya anak di bawah 10 tahun. Oh, ini wajah-wajah ibu muda berarti ya. Rata-rata usianya 20 sampai maksimal 30 ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang dirahmati Allah, kenapa saya tanya seperti itu? Karena secara umum bullying ini terjadi pada anak-anak di bawah usia balik secara umum, meskipun tidak seperti itu faktanya. Ada sekian banyak kasus-kasus di atas usia itu, tetapi secara umum yang terjadi di sekitar kita pada anak-anak SD, SMP seperti itu ya. Baik, apa yang kemudian harus dilakukan? Ada kasus begini Bapak Ibu.
Kasus ini dialami oleh anak yang usianya tidak terkategori seperti yang saya sampaikan. Usianya udah SMA, tapi dia sudah mengalami proses bullying sejak SMP. Dia sekolah di sebuah SMP swasta. Kemudian dia mengalami proses pembulian dari teman-temannya. Sampai kemudian dia nggak mau sekolah di kelas 9. Kelas 9 nggak mau masuk. Dipaksa-paksa tetap nggak mau masuk. Sampai kemudian ketemu dengan corona kemarin. Maka ketidakinginannya masuk diijabah Allah itu kan, akhirnya nggak masuk beneran selama 2 tahun. Dia lulus, kemudian masuk ke sebuah SMA favorit di Kediri, SMA negeri. Libur dulu 1 tahun karena fase corona. Pada saat kemudian masuk, itu kelas 2 sudah pertengahan. Dan dia ngotot tidak mau masuk sekolah secara formal, bersebab traumatik masa lalunya di SMP ke bawah. Dan dia merasa ketika datang ke sekolahnya yang waktu itu sekarang ya, beberapa tahun yang lalu, peristiwa ini terjadi 1-2 tahun yang lalu, dia merasa tidak nyaman. Ketemu teman-temannya di SMA tersebut nggak nyaman. Dan bagi dia, lingkungan baru yang dia temui adalah lingkungan yang tidak ramah. Ketika kemudian pulang, bilang sama ayahnya sama ibunya guru. Bilang sama ayahnya, ya gini, teman-temanku gini. Sejak SMP ketika anak ini menyampaikan pada sang ayah, kalimat ayahnya begini, kalimat ayahnya. Saya masih ingat karena beliau, ibu dan bapaknya datang ke rumah kami dulu. Setelah itu kemudian baru dengan anaknya. Jadi sang ayah bilang begini waktu anaknya menyampaikan keluhan. Ya teman-teman saya begini. Kalimat bapaknya, Le, sekolah ning diwai. Gak mungkin semua temen itu suka sama kamu. Mesti ada yang gak suka. Kalimat ini benar gak Bapak Ibu? Benar, ini kalimat benar. Tapi tidak di waktu yang tepat. Ini kalimat benar, tapi tidak di waktu yang tepat. Jadi ketika anak pertama kali mengalami pembulian, ketika anak pertama kali mengalami ketertekanan, kemudian dia sampaikan pada orang tua, harusnya yang pertama orang tua itu yes dulu. Yes. Artinya apa yesnya? Karena anak percaya bahwa yang akan memberikan solusi adalah orang tua, sehingga ngadunya ke orang tua. Dia percaya pada orang tuanya. Tapi oleh orang tuanya langsung di-reject. Tidak diterima keluhannya, tidak kemudian dimunculkan empati, tapi kalimatnya ning diwai ya mesti ono sing gak seneng. Ini kalimat yang benar secara fakta, tapi tidak tepat diucapkan saat itu. Jadi tidak semua kalimat yang benar itu bisa diucapkan di sembarang tempat dan sembarang waktu. Benar nggak Bapak Ibu? Saya punya teman misalnya, kemudian teman saya itu, mohon maaf ya, langsingnya itu kebangetan. Kemudian ada teman saya yang lain, manggilnya itu ya, waktu itu dipanggil biting. Jawa Willy, jelok biting. Dia emosi, tersinggung gitu kan. Meskipun kalimatnya sebenarnya dalam tanda petik bersesuaian dengan fakta itu ya. Tapi kan tidak kemudian setiap hal yang benar itu harus diucapkan. Setiap hal yang sesuai dengan fakta harus diucapkan. Jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah, ini satu hal. Sampai kemudian saya sampaikan kepada beliau, Bapak dan Ibunya, Bu, Pak, Nun Sewungi, kami jenengan niku mboten salah. Tapi dia salah tempat. Harusnya ketika anak itu menyampaikan keluhan yang pertama, terima sebagai bentuk dan wujud bahwa kita dipercaya oleh anak. Piye to nak, piye masalahnya piye? Detailnya seperti apa? Setelah itu kemudian diskusikan. Tanggapi dengan serius, wajah kita serius, bahasa tubuh kita serius. Jangan kemudian sambil masak kita teruskan atau sambil ngeluk apa. Walang ngono kok dipikir lele. Dadi arek mbok atine ngombo. Itu anak mikir lah, selama ini ibu aja nggak pernah mau ngalah sama bapak itu kan. Pak anaknya disuruh berhati ombo. Artinya rekan-rekan yang dirahmati Allah, jadi ketika kemudian ada hal seperti itu panjenengan kula sami kedah pekang. Contoh lain ya, Rasulullah SAW. Ini langsung kita masuk ke Kanjeng Nabi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian suatu hari sedang menggendong Hasan sama Husain, pas gendong dua cucunya, tiba-tiba Abu Hurairah lewat, ya sahabat Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah komen, ya, tanpa like and subscribe, ya. Dia komen ke Rasul, Rasul gendong cucunya. Abu Hurairah bilang begini, ya Hasan, ya Husain, yang kalian tunggangi itu Kanjeng Nabi maksudnya, yang kalian tunggangi itu adalah makhluk yang sangat dicintai langit dan bumi. Maksudnya kakekmu itu sosok yang paling dicintai langit dan bumi. Ya Hasan, ya Husain, yang kalian tunggangi itu adalah hamba yang sangat dicintai langit dan bumi loh. Apa kata Rasulullah ketika beliau dipuji? Kan yang dipuji beliau. Rasul kemudian meribon pujian itu kepada cucunya. Ini menjadi penting. Jadi bagaimana kemudian orang tua itu memposisikan dan mendudukkan dirinya pada saat kemudian sedang berada dengan anak atau cucu atau siapapun, ya, agar supaya kemudian mereka merasakan energi positifnya. Sebelum saya kembali pada masalah yang tadi. Jadi Rasulullah langsung bilang begini pada Abu Hurairah, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, sungguh dua anakku ini, pada cucu, tapi Rasul bilang, dua anakku ini kelak akan menjadi penghulu pemuda di surga. Jadi ketika Rasulullah dipuji, langsung beliau memantulkan pujian itu pada cucunya. Ketika kemudian panjenengan dipuji bersama putra-putri panjenengan gandeng yoga, pada saat kalau bunda-bunda ini sih ke masjid, ya, ke masjid. Kalau bunda-bunda yang lain di sana, nun jauh di kutub sana, di mall, pas di mall. Karena konon kabarnya wanita-wanita di sana itu sukanya ngemol, ngemil, sama ngomel. Lah ketika kemudian ngajak anaknya di mall, ketemu temennya 20 tahun nggak pernah jumpa. Wah, langsung cipika-cipiki dirangkul, dan temennya bilang begini, Mbak, ini putranya jenengan toh? Iya. Ya Allah, Nduk, tahu nggak mamamu ini dulu bintang kelas, disenangi guru-guru, matematiknya selalu 9, kimianya 9,5, bahasa Inggrisnya 10,6. Oh, nggak mungkin ya, 10. Mamamu bintang kelas, nak, Masya Allah. Kalau kemudian yang dipuji itu panjenengan, Bu, sedang bawa anak, apa yang jenengan lakukan? Duk, mamamu itu Masya Allah bintang kelas, disenangi guru-guru, pinter. Gimana, Bu? Loh, itu gitu loh, kayak mama gitu loh, Duk. Ojo kaya bapakmu. Otaknya dedel. Rasulullah mengajarkan pada kita, kalau kita dipuji dalam keadaan ada anak atau cucu, maka tolong diribon, jangan nikmati itu, tapi diribon ke anak atau cucu kita. Maka panjenengan kemudian meribon pujian itu. Misalnya ketika dipuji, Nduk, ibumu itu Masya Allah biasa, jenengan meribon ke anak sambil bilang gini, walamba, itu kan dulu, bilang sama teman kita, itu kan dulu. Lawang sekarang anak saya meskipun matematikanya cuma 7, tapi dia sudah hafal 7 juz loh. Lawang mamanya cuma juz tomat. Itu anak kan jadi, wah, jadi senang. Dan ini bagian dari cara agar supaya anak itu punya apa? Kepercayaan diri. Sehingga dia tidak gampang goyah dengan kalimat-kalimat yang menegasikan potensinya, yang dianggap bullying tadi. Maka saya sampaikan kepada si bapak sama ibu tadi, Pak, Bu, ketika putra panjenengan seperti itu, tolong diterima. Tolong dihargai keluhannya karena beliau percaya pada panjenengan, kemudian dikonfirmasi kepada guru, kepada wali kelas, apa yang terjadi memang seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pernah mengalami, anak saya, konfirmasi saya, waktu itu saya di luar kota. Dia ada teman saya yang begini. Saya terima dulu. Oh iya, Nduk, insya Allah segera Abi sampaikan kepada wali kelasmu untuk mengkonfirmasi kenapa dia melakukan itu. Artinya anak sudah merasa keluhannya diterima, keluhannya mendapat empati, keluhannya mendapatkan solusi, meskipun baru jalan solusi. Jadi dia merasa ada progresnya, laporannya ada progresnya. Tidak kemudian mandek di tempat.
Kalau panjenengan melaporkan barang hilang di kepolisian bertahun-tahun nggak jalan, itu kan rasanya nggak nyaman. Anak-anak juga begitu, ketika kemudian mereka menyampaikan pada kita sebuah keluhan, konfirmasi. Sampaikan progresnya pada mereka. Duk, sudah disampaikan pada wali kelasmu oleh Abi. Insya Allah besok akan ditindaklanjuti beliau dan akan disampaikan pada Abi lagi. Nanti saya tak ngobrol sama wali kelas. Itu sudah membuat dia nyaman, dia tenang, dia merasa dihargai pendapatnya atau keluhan. Ngaten nggih? Terus itu yang pertama. Yang kedua, Bunda yang dirahmati Allah, kita paham dan tahu bahwa tidak semua kalimat yang tidak menyenangkan anak kita itu terkategori bullying. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Karena setiap anak ini memiliki ketahanan mental beda-beda. Pengalaman di keluarga beda-beda. Memiliki cara pandang terhadap sesuatu juga tidak sama. Maka yang kedua yang harus panjenengan dan saya perhatikan adalah kehati-hatian di dalam mengambil sikap untuk menindaklanjuti laporannya. Karena ada orang tua yang dilaporin dikit langsung ngasah golok gitu kan. Wah, ini ngejak perang gitu kan. Jadi harus benar-benar panjenengan endapkan dulu masalahnya seperti apa. Ini verbal atau non verbal. Ini dalam bentuk perilaku atau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk kata-kata. Karena sekarang tingkat bulian itu sudah merambah pada teknologi. Jadi penggunaan teknologi gitu kan, diteror melalui WhatsApp, melalui media sosialnya dan seterusnya. Sehingga kemudian penyikapan harus benar-benar sangat hati-hati untuk kemudian tidak menimbulkan efek yang jauh lebih luas dan jauh lebih besar masalahnya. Yang ketiga, para bunda ayah rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita ajari anak kita untuk kemudian menyikapi bulian secara benar. Khawatir saya itu begini, Bapak Ibu, khawatir saya. Ada banyak orang tua yang sejatinya sudah mengajarkan di dalam rumah sendiri konsep-konsep bullying tanpa terasa. Dari cara manggil anak. Ada anak yang dipanggil orang tuanya dengan panggilan yang mempermalukan dia. Mempermalukan dia. Makanya selalu saya sampaikan kepada anak-anak ya, dalam obrolan ringan ketika makan bareng atau apa. Kamu paling suka dipanggil apa sih, Nduk? Panggil adik, panggil Firda, panggil Ausi, namanya Firdausi anak saya yang laki. Ketika kemudian dia paling suka dipanggil adik, ya sudah saya panggil adik. Karena ada kalanya anak merasa tidak nyaman dengan panggilan orang tua terhadap dirinya. Anaknya memang impluk-impluk, tapi nggak seneng kalau dipanggil nyempluk. Karena bagi dia itu body shaming. Anaknya sama teman-temannya dipanggil peluk, kancamu nggak dijak melebu atau peluk. Itu nggak nyaman, wajahnya langsung. Stop. Artinya kadang orang tua tanpa terasa sejatinya menjadi pelaku bullying pertama. Sebelum kemudian mereka menghadapi bullying di luar itu kan. Contoh lain Nun Sewu. Panjenengan sedang di dapur, bunda-bunda. Karena depan saya bunda-bunda ini saya ngadep sana juga nggak enak ceramahnya, ininya di sini kameranya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, panjenengan sedang di dapur. Anak jenengan sedang main di ruang tamu. Mbak putra pinten jenengan? Setunggal. Dari berapa yang direncanakan? 7, amin. 2 putra beliau main di ruang tamu. Kakak sama adiknya. Ketika kakak dan adik main di ruang tamu, tiba-tiba adiknya nangis. Kira-kira jenengan dari dapur ke ruang tamu dulu atau langsung menuduh kakaknya? Mas, adik mbok apa nih? Atau kita berjalan dulu ke ruang tengah? Atau B?
Kita langsung, Mas, dia apa nih adik nih? Kakaknya bilang, ini loh ma, adik ngerebut es krimku. Kan sudah satu-satu. Mamanya kemudian mengatakan, jadi mas yo ngalah. Coba, kan udah bagi satu-satu. Adiknya minta, orang tuanya bilang, jadi mas yo ngalah. Udah loh ma, tak kasih separuh, minta semua. Yuk kayak no kabeh. Coba bayangkan. Ini anak mengalami kedzaliman murokab berlipat-lipat. Yang pertama dituduh, yang kedua dipaksa melakukan sesuatu yang dia nggak suka, nggak ridho. Yang ketiga, dia dikorbankan untuk kesenangan adiknya. Kira-kira anak yang seperti ini mungkin nggak membenci adiknya? Mungkin. Maka suatu hari jangan kaget ada kakak bully adiknya. Bersebab apa? Situasi di rumah yang menciptakan kondisi itu. Ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan secara terstruktur dan masif, gitu. Kalau pemilu begitu, terstruktur dan masif. Terus disalahkan, apa dikit disalahkan, harus ngalah. Bahkan ketika ketika kakaknya merasa nggak nyaman, jadi mas sing sabar, atine sing ngombo. Nerima apa-apa sing qanaah, iki anak cik TK diomongi qanaah, sabar, istiqomah. Apa yang ngerti. Jadi Bunda Aya, rekan-rekan dirahmati Allah, ini kemudian menjadi penting. Makanya tadi saya bilang pada panjenengan, pertahanan pertama dalam proses anti-bullying itu sejatinya di rumah. Dan itu sangat bergantung kepada komunikasi yang terjadi, satu antara bapak dan ibunya, suami istri pasangan. Yang kedua, cara pasangan ini berinteraksi dengan putra-putrinya. Cara orang tua berinteraksi dengan putra-putrinya. Dan cara orang tua berinteraksi dengan siapapun yang anak pernah merekam di alam bawah sadarnya. Panjenengan, kalau hormat takzim terhadap orang tua dengan cara yang benar, maka jangan kaget kalau putra-putri panjenengan akan takzim pada panjenengan dengan cara yang benar. Kemarin barusan kami dari Malang memberi materi di BNN Kota Batu. Bukan Malang ya, Batu, mohon maaf. Memberi materi di BNN Kota Batu. Ada sebuah peristiwa begini, ada kasus begini. Jadi ada orang tua yang dia merasa kehidupannya terlalu diatur oleh, jadi ini orang sudah matang seperti panjenengan, sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya rumah sendiri, sudah punya anak, bahkan anaknya gede itu sudah SMA kelas 3. Ibunya membersamai beliau, mereka. Bagi saya sih sangat menyenangkan ibu bersama kami. Bahkan kemarin ketika dijemput kakak itu rasanya, dalam tanda petik ya, nggak ridho. Ojo ibu biar nengkini disik. Tapi yang terjadi pada keluarga beliau ketika ibu membersamai beliau, ada banyak hal yang kemudian sepasang suami istri ini tidak merasa nyaman. Karena ternyata dalam banyak hal sang ibu merasa lebih layak menetapkan dan menentukan sikap apa yang harus diambil oleh keluarga tersebut. Apa-apa dari beliau, apa-apa dari beliau. Untungnya si ibu ini, si anak ini punya suami yang super sabar. Maka punya suami yang sabar itu Masya Allah, anugerah Allah. Punya suami yang sabar, yang ketika kemudian sang istri bilang sama suaminya, ibu loh mas gini. Kata suaminya, ndak usah dibales. Ibu bilang seperti, wis nggih. Iya bu, iya. Dan terjadi bertahun-tahun, karena saya mengawal keluarga ini, bertahun-tahun. Sampai kemudian beliau merasa benar. Nggih Ustaz, ternyata kalau kita itu takzim terhadap orang tua meskipun tidak nyaman, tidak mengenakan, Allah membalas dengan kontan melalui siapa? Anak-anak kita terhadap kita. Kebetulan anaknya kapan hari umroh bareng kami. Jadi saya tahu benar selama umroh satu kamar itu karakternya seperti apa. Jadi anaknya luar biasa. Jadi takzimnya terhadap orang tua. Artinya apa? Artinya berkaitan dengan bullying ini. Ketika panjenengan menunjukkan di hadapan putra-putri panjenengan, interaksi panjenengan dengan orang tua, dengan mertua,
interaksi yang bagi anak interaksi yang indah, itu akan menjadikan mereka memiliki lingkungan komunikasi yang sehat, lingkungan komunikasi yang bagi mereka sepanjang saya dekat dengan orang-orang ini, mama, nenek, dan seterusnya, tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Maka anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang tidak memancing untuk dibully, perilakunya tidak memancing untuk dibully. Karena ada anak-anak yang karena komunikasi yang salah di rumah tangga dan seterusnya, menjadi anak-anak yang perilakunya memang mengundang untuk dibully. Mungkin nggak, Bu? Anak-anak yang perilakunya mengundang untuk dibully temannya. Halo? Mungkin nggak? Dan ini bukan terjadi, tapi sering terjadi. Bersebab dia merasa di rumah tidak nyaman komunikasi dengan orang tua dan seterusnya, akhirnya keluar dalam bentuk celetukan-celetukan di kelas yang teman-temannya merasa nggak nyaman. Akhirnya dijauhi, akhirnya dalam tanda petik dibully versi si anak ini sebenarnya. Karena sejatinya teman-temannya merasa tidak nyaman dengan perilakunya. Loh, kok perilakunya tidak membuat temannya nyaman? Kenapa? Bersebab komunikasi di rumahnya tidak berjalan dengan sehat. Jadi seringkali kemudian yang terjadi seperti itu. Berikutnya, para bunda yang dirahmati Allah. Maka bagaimana kalau kemudian kita berhadapan dengan anak kita bully temannya? Mungkin nggak, Bu? Mungkin. Anak kita bully temannya. Mungkin nggak orang tua bully anaknya? Mau ngomong mungkin itu juga enak, mungkin orang tua itu kan. Mau ndak itu ya mungkin terjadi. Bagaimana kalau kemudian bullying itu justru dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita? Mungkin pasangan hidup kita, mungkin anak-anak kita. Kalau itu yang dilakukan oleh anak-anak kita, bunda yang dirahmati Allah, yang pertama, kita konfirmasi dulu kepada, kalau di sekolah ini, gurunya. Kemudian kita ngobrol dengan anak tanpa ada tuduhan, sebelum ada fakta-fakta, sebelum dia menceritakan masalahnya. Biarkan dia menyampaikan masalahnya. Ada apa, Tona? Temanku itu loh, maaf, bla 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 bla. Kemudian kita konfirmasi dengan apa yang disampaikan gurunya. Tapi tadi Pak Guru kok bilang begini, Tona? Oh iya, Mak, karena bla 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 bla. Akhirnya kita kemudian mencoba untuk memetakan satu cerita versi dia. Yang kedua, konfirmasi dengan cerita versi gurunya, yang tentu tidak ada kaitan dengan si korban maupun pembulinya, gitu ya. Baru setelah itu kemudian kita carikan jalan keluar. Khawatir kita, bunda yang dirahmati Allah, seringkali anak-anak itu merasa diperlakukan secara tidak adil dan tidak benar, bersebab ngejudge dulu, konfirmasi belakangan. Pokoknya tuduh dulu, wancane awak kadian wablet. Ya mesti awakmu ngene-ngene, padahal ternyata faktanya tidak selalu seperti itu. Jadi bunda ya dan teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang kemudian menjadi hal yang disaya ya pada anak-anak kita, agar kiranya mereka memahami posisi salah benar, kemudian seperti apa mereka harus berinteraksi dengan teman agar supaya tidak mengundang orang lain untuk melakukan bullying terhadap dirinya. Kemudian dampak bullying seperti apa? Kadang panjenengan kedah dongeng, kedah bercerita kepada anak-anak kita tentang keadaan-keadaan di masa Rasulullah, anak-anaknya seperti apa, di masa para sahabat anak-anaknya seperti apa situasi yang dihadapi. Bullying yang dialami Kanjeng Nabi itu Masya Allah luar biasa. Termasuk putra-putri beliau, Fatimah Zahra itu kan, ketika dibuat mainan dalam tanda petik ya, meskipun secara kalimat oleh orang-orang Makkah, dan bagaimana Rasul melindungi sang putri, yang pertama dengan memeluknya, yang kedua dengan membisikkan kalimat-kalimat bahwa Allah akan melindungimu, nak, bahwa ayahmu selalu berada di sini, nak, bahwa ibundamu mendampingimu, nak. Artinya sekali lagi kekuatan rumah tangga itu menjadi hal yang niscaya agar supaya
anak-anak menjadi anak-anak yang tahan mental, gitu ya. Baik, sekilas dari situ dulu saja untuk memancing diskusi. Kalau ada nemboten nggih sampun. Dari situ ada yang mau disampaikan, mau didiskusikan, mau ditambahkan, monggo. Kami persilahkan. Saya kembalikan pada Mas Rizky. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Semoga tausiah yang beliau sampaikan bisa menjadi tambah ilmu untuk kita semua. Amin. Langkah acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, monggo. Bully yang tipis-tipis itu kita anggap sebagai latihan. Latihan mental anak, melatih mental anak kita. Nanti waktu agak sedikit dewasa, dia akan terbiasa dengan menghadapi bullying. Jadi kita anggap sebagai latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bullying itu ada yang levelnya ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Artinya di titik mana kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai sarana latihan. Dan ada kalanya kita tidak boleh mentoleransi itu. Jadi ada kalanya kita bisa mentoleransi karena hal seperti itu wajar. Dalam kehidupan kita pasti akan bertemu dengan orang yang tidak menyukai kita. Kalau kemudian kita misalnya disebut biting tadi misalnya ya, biting. Oh, awak kok kayak biting gitu kan. Itu kan kalimat bulian. Kita sampaikan kepada Ananda, alhamdulillah nak, yang penting sehat. Bukan masalah badan itu seperti ini atau itu, yang penting sehat. Nggak apa-apa, nggak perlu diambil hati. Tapi kalau kemudian sudah kalimat-kalimat sarkastik ya, kalimat-kalimat mohon maaf, misalnya menghina orang tuanya, kalimat-kalimat menghina nasabnya, kalimat-kalimat yang menghina apalagi agamanya, maka harus kita dudukkan persoalan. Yang pertama, jangan pernah menganggap sebuah masalah itu berdiri sendiri. Maksud saya begini, ketika anak saya mengalami proses pembulian, maka tidak boleh kemudian saya menganggap ini hanya masalah anak saya. Sejatinya enggak, ini adalah masalah anak saya, masalah anak tersebut, dan masalah institusi. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, ketika kemudian bullying itu sudah tingkatnya bukan tipis-tipis seperti tadi, tapi sudah menengah itu ya, apalagi berat, maka itu akan merusak sistem. Rasulullah itu membuat perumpamaan begini. Kehidupan panjenengan dan saya seluruhnya itu seperti orang yang berada di dalam kapal, bahtera kata Rasulullah. Ada yang di atas dek, ada yang di bawah, di dalam. Yang di atas dek kapal ketika mau ngambil air enak saja melempar timba ngambil. Tapi suatu hari yang ada di bawah, dek bawah, itu kemudian mikir, lah kalau saya ngambil air terus harus naik ke atas dulu kan capek. Langsung saja tak ngambil air dari sini, dilubangi kapalnya. Ditanya oleh yang atas, ngapain mas? Ngambil air biar langsung. Kira-kira kalau dibiarkan, tidak diberitahu, tidak ditegur, apa yang terjadi? Semuanya tenggelam. Yang tenggelam hanya yang lubangnya atau semuanya? Semuanya. Jadi tidak kemudian masalah itu selalu bisa dipisah, tidak. Bahkan kadang itu kemudian menyentuh secara keseluruhan sistem. Jadi kita juga kasihan sebenarnya sama orang yang membuli, anak yang membuli. Dalam tanda petik, dia tidak tahu kalau itu salah kalau kemudian dibiarkan. Tetapi mengajari anak untuk tahan dengan hal-hal seperti itu memang harus. Bukan hanya pilihan, tapi harus. Tetapi tidak kemudian membiarkan itu terjadi terus, apalagi berulang-ulang, apalagi kemudian dia membuli teman-temannya yang lain. Kalau dalam konsepsi syariat itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus meluruskan dengan kekuasaannya kalau punya. Kalau tidak punya, fabilisan. Kalau tidak bisa, fabiqalbi wa dzalika aful iman. Yang terakhir dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman.
Jadi kalau ditanya apa boleh, boleh, tapi pada tingkat itu tadi, Pak Nggih, pada tingkat ketika bulian itu masih tipis, ringan, dan kita sampaikan, nak, tidak semua orang mencintai kita, berharap semua orang mencintai kita, tidak mungkin. Dan yang dia sampaikan adalah hal yang wajar, lumrah, tidak usah dimasukkan hati. Kecuali kalau berikutnya diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ini sudah mulai jadi bahaya. Jadi bulian rutin yang kemudian membentuk habit. Kasihan yang membuli. Dan anak kita merasa tidak ada empati orang tua terhadap dia. Itu yang kemudian nanti bisa menjadi masalah. Yang kasus tadi itu, anak SMA tadi itu, SMA negeri favorit tadi itu, akhirnya saya beginikan, dia tetap gak mau sekolah. Akhirnya saya bilang sama bapak ibunya, Bapak Ibu mohon maaf, merasa nggak panjenengan melakukan kesalahan dalam proses mendidik anak ini, menanggapi keluhan-keluhannya, nggih. Maka saya minta kepada beliau berdua untuk sholat malam, dan sebada itu kemudian berdoa kepada Allah, mohon diampuni Allah, dan berdoanya Pak Bu mohon maaf nggih, kalau bisa itu di samping anak, saya bilang gitu. Anak ketika tidur, bukan ketika bangun. Berdoa bermohon kepada Allah, ya Allah berkahi anakku, buka hatinya, lembutkan hatinya, dan seterusnya. Dan alhamdulillah anak itu yang WA saya, Pak saya ingin sekolah minggu depan. Padahal udah lama bertahun-tahun nggak mau sekolah. Setelah corona itu kan, corona kan 2 tahun. Jadi alhamdulillah biidznillah akhirnya dia sekolah. Jadi panjenengan dan saya sekali lagi kedah memperhitungkan dan mempertimbangkan tingkat bulian seperti apa yang anak-anak kita hadapi. Nyata ya Pak, insyaallah. Baik, ada lagi yang lain? Monggo. Udah. Oh, Anda Pak Sigit. Wah, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang mau saya tanyakan. Okay. Kalau terjadi bully kepada anak, cucu atau saudara kita, tapi tetap kita tanggapi bulian itu kalau beliau bilang kepada kita. Tapi setelah bilang kita beri saran-saran terus kemudian begini tak seumpama kalau sampai dibully, sampai dilolok, sampai ditakan, kata dipukul, antemen genti. Nanti kalau memang bapaknya utawa sekolahnya rewel, aku itu begitu. Keren. Ini keren ya Pak Sigit ini. Kelihatan dari tangannya, lengene. Jadi ada, sebelum saya jawab kasus yang beliau sampaikan. Dalam syariat Islam di Al-Baqarah 178 179 itu ada hukum yang disebut kisos. Kisos itu perbedaan mendasarnya ya dengan yang ada di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Baru itu jika engkau dipukul pipi kirimu, belikan pipi kanan. Kalau dalam Quran, jika dipukul boleh balas mukul, tetapi memaafkan jauh lebih baik. Dijewer boleh balas jewer, tetapi maafkan jauh lebih baik. Maka bagaimana mentransfer ayat ini pada pendidikan anak, ini yang menarik yang beliau sampaikan tadi. Jadi ketika kemudian anak kita le awakmu diantem dia, antemen ganti. Masalahnya adalah ukuran pukulan yang sama. namanya anak. Itu kadang dipukul sekali ngeruwek bola-balik pengennya. Artinya memang harus dipahamkan anak-anak kita, putra-putri panjenengan, bahwa ada ruang di mana dia akan menjadi sosok yang lebih mulia. Boleh nak kamu balas, bukan pukulan, bukan. Boleh nak kamu balas, boleh. Katakan boleh. Jangan uang teman ganti, jangan. Itu kalimatnya jadi kalimat perintah, bukan kalimat pilihan. Jadi kita ajari anak sejak kecil untuk kemudian bisa menimbang, memilih. Boleh nak kamu membalas yang sama itu ya, tetapi seandainya kamu memaafkan, anaknya abah luar biasa. Misalnya begitu. Terus kalimatnya jangan boleh awal diwan teman ganti, boleh bapak imoro. ini memang mengajarkan, wah ini ya.
Terus justru kemudian kita mengajarkan kepada mereka bahwa itu hak yang mereka bisa memilih, mau membalas boleh, tidak membalas boleh. Dan bahkan ketika kemudian kamu bisa memaafkan, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya dari sini kemudian anak diajari berani tapi dengan cara yang bijak. Kita ajari berani tapi dengan cara yang bijak. Oh, berarti kalau pas hari itu anak kita balas ya, pilihannya itu memang. Pilihannya itu. Tapi tidak kemudian kita suruh, itu harus dilakukan boten. Karena memang dalam Quran itu khiyarah. Khiyarah itu pilihan. Kamu boleh nak melakukan itu, tapi seandainya kamu maafkan, wah jos luar biasa. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan, sekuat-kuat orang itu bukan yang fisiknya kuat, tapi yang bisa menahan diri ketika itu sekuat-kuat orang. Hitung ya Pak. Terus boten nopo-nopo. Artosipun itu yang pernah saya lakukan pada anak saya laki-laki itu ya. Artinya itu boleh membalas. Tetapi jika kamu memaafkan nak, lebih baik. Ngaten Pak Sikin insyaallah Allah alam bisawab. Nggih, ada lagi? Mungkin Nggih, Bu. Bang Lulu monggo. Bu Lulu. Mic-nya Pak Sigit. Waalaikumsalam Bunda. Nggih. Nggih. Dari guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya, berkaitan dengan karakter introvert sama ekstrovert. Secara umum Bunda, yang dirahmati Allah, setiap anak, baik dia ekstro maupun introvert, pasti memiliki keinginan untuk mengkatarsiskan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Katarsis itu tempat sampah pembuangan energi negatif. Jadi ketika kemudian ada perasaan tidak nyaman, baik anak ekstro maupun intro pasti memiliki tempat sampah itu. Tempat sampah pembuangan energi negatif. Itu kemudian bisa kita ketahui kalau panjenengan kula sami memiliki tingkat kepekaan tumbuh kembang anak. Kita ikuti tumbuh kembang anak. Sehingga meskipun putra kita itu introvert, anak introvert, kita pasti tahu anak saya kalau perilakunya seperti ini pasti ada hal yang membuat dia tidak nyaman. Kalau tiba-tiba kemudian cara naruh tasnya, kalau tiba-tiba kemudian cara dan seterusnya dan seterusnya. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan para sahabat untuk senantiasa berinteraksi dengan anak sesuai potensi. Contoh, contoh. Ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Dia bilang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bersebab Rasul itu kalau ketemu anak kecil suka nyiumi. Aqra bin Habis bilang begini, ya Rasulullah, saya itu punya anak 10. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang saya pernah menciumi seperti jenengan tadi. Punya 10 anak, tapi nggak pernah kemudian diuyel-uyel istilahnya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalah dayaku ketika fitrah Rahman Rahimnya Allah tercerabut dari hatimu. Maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya setiap orang tua itu pasti punya fitrah bonding dengan anak yang bisa disalurkan dengan ragam cara. Salah satunya sentuhan fisik. Ini bagi anak-anak yang tipikal kinestetik. Ada anak yang sukanya nusel-nusel bunda, ada Bu? Dan ada anak yang nggak nyaman nusel-nusel orang tuanya. Jadi ada anak yang memang sukanya begitu. Artinya meskipun mereka introvert, tapi kita tahu dari bahasa tubuhnya. Suka nusel, suka dielus, ini kinestetik. Artinya apa? Untuk membuka hati mereka, bicara dan seterusnya, itu yang harus kita lakukan. Diusuk-usuk, ngobrol bareng atau apa dan seterusnya. Sampai kemudian kita tanya, ono apa tentu? Ngomong sama mama. Ada anak yang tipikalnya nggak seneng diusek-usek, nggak seneng ngusek-ngusek mamanya. Tapi kalau dipuji mekrok. Mbakmu itu jen luar biasa, kelihatan kan? Berbeda. Tapi kalau diusuk-usuk kepala mesti ngeles gitu.
Ah, ini tipikal auditory. Ada yang tipikal visual. Jika hadiah senang, sesuatu yang tampak kelihatan itu kan. Tapi kalau kemudian dia usuk-usuk juga nggak seberapa nyaman. Artinya panjenengan dan saya kedah peka, ini potensi anak saya itu di titik mana? Pada bagian mana? Yang ketika saya harus mendekatinya dengan cara apa? Jadi seintrovert apapun sejatinya orang, manusia, apalagi anak-anak, itu pasti ada ruang di mana dia pengen punya katarsis, tempat sampah pembuangan energi negatifnya. Dia pengen ngomong, tapi nggak tahu caranya. Dia pengen ngomong, tapi nggak tahu dengan siapa. Dia pengen ngomong, tapi nggak tahu dimulai dari mana. Sehingga kadang kita yang harus memancing mereka. Kita yang harus menggunakan cara terbaik agar supaya keluar unek-uneknya. Itu Bunda. Terus kalau kemudian kita dalam tanda petik menunggu, tidak bisa. Ada orang tua ini real, ada seorang bapak, bahkan ketika saya bilang, nun sewu Pak, diajak ngobrol, kalau mboten wantun nih ngobrol kalian anak kulo, tidak berani. Saya tuh sampai, ya Allah bapak udah berani ngomong sama anaknya. Anaknya SMA kelas 2, tidak berani ngomong. Saya bayangkan ini berarti hubungan komunikasi sejak kecil tidak terbangun dengan baik. Terus Bunda Ayah, rekan-rekan yang dirahmati Allah, salah satunya itu kalau kemudian tidak bisa bersebab memang tumbuh kembangnya tidak terpantau dengan baik, maka pasti ada orang yang dia nyaman terhadap orang tersebut. Bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi paman, om tantenya, dan lain-lain. Amargibun, kalau itu tidak tersalurkan, dia nggak punya katarsis. Ini kisah nyata. Ada seorang guru agama, saya nggak sebut kotanya di mana. Ada seorang guru agama yang, mohon maaf anaknya MBA. MBA versi iya, merit by accident. Sehingga kemudian saking malunya, maka cucunya hasil dari hubungan itu dilempar ke kota yang lain agar supaya orang tidak tahu bahwa anaknya menikah bersebab kecelakaan. Padahal ayahnya guru agama. Ketika kemudian datang ke rumah kami, si Mbak ini ngobrol panjang lebar. Ya bersebab ternyata selama ini keluhan-keluhannya tidak pernah tertampung, tersampaikan. Jarang diajak ngobrol, jarang ditanya. Kadang kemudian pancingannya bahkan dari kita dulu kadang. Dari kita dulu. Kita cerita tentang masa lalu kita yang, ya mama ya gini. Kemudian dia bilang ini, nah itu mah, ya persis mama itu saya mengalami. Nah, bisa jadi begitu. Artinya kita yang kemudian memancing dulu untuk bercerita agar supaya dia nyaman untuk ngeluarin apa yang menjadi ganjalan di dalam hatinya. Itu Bu. Terus setiap orang pasti butuh katarsis dalam hidup. Tinggal kita bagaimana mencari celahnya. Ngaten Bu Lulu? Allah alam. Baik. Sambut? Masih ada, monggo. Iya, karena ini masalah anak dan ibu-ibu luar biasa antusiasmenya menunjukkan ibu-ibu yang perhatian terhadap anak ini. Jam 3 ya, terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya Dewi dari SMA sama-sama. Oh, Masya Allah. Yang kemarin kepanggih. Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah kami sebagai orang tua itu harus belajar apa untuk supaya tidak sampai membuli meskipun itu tipis-tipis misalnya. Kadang-kadang kita melakukan bully itu pun tidak merasakan bahwa itu benar membuli. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya. Kemarin kepanggil di MA Permata. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, menjadi menarik ya pertanyaan beliau itu bersebab masalah anak. Ya. Ini masalah kita semua. Masalah kita semua. Bersebab kita meyakini, memahami bahwa anak itu adalah amanah dari Allah. Karena amanah ujungnya pasti bertanggung jawaban.
Sehingga benar-benar kita harus memerankan peran keorangtuaan itu dengan sungguh-sungguh. Maka belajar dari mana? Belajar dari sumber-sumber rujukan utama, tentu saja Quran Sunnah. Yang kedua, belajar dari kitab-kitab yang merupakan derivasi dari keduanya. Contoh, hari ini yang namanya materi parenting ini sudah menjadi materi yang teramat sangat jamak. Bisa kita dapatkan kitab-kitabnya di banyak toko. Saya pertama kali memahami ilmu ini dari bukunya Dr. Abdullah Nasir Luan, namanya Tarbiyatul Aulad. Judul bukunya Tarbiyatul Aulad, sekitar 1200 halaman. Tapi Masya Allah, luar biasa secara detail dan rinci mengantar panjenengan dan saya pada pola mendidik dan mendampingi anak. Sekarang bisa berkembang macam-macam kitabnya, bukunya. Paling banyak yang saya rujuk hari-hari ini itu Ustadz Muhammad Fauzil Adzim. Salah satu yang kemudian menjadi rujukan saya. Terus kalau kemudian mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Untuk kemudian memperbaiki kualitas keorangtuaan kita. Kalau saya, kualitas keayahan saya dan kualitas kesuamian saya. Bersebab ketika saya berinteraksi dengan istri, maka itu akan direkam oleh anak. Ketika saya berinteraksi dengan ibu saya, alhamdulillah masih sugeng, juga akan direkam oleh anak. Maka dari sana kemudian saya mengawali dari diri saya sendiri, bagaimana memerankan diri menjadi suami lebih baik, memerankan diri sebagai anak buat orang tua saya menjadi lebih baik, dan mengawali menjadi ayah buat anak-anak saya menjadi lebih baik. Ya, memang belajar tidak pernah berhenti Bunda, termasuk saya kita sih merangkak terus belajar sampai nanti saya berjumpa dengan Allah. Dan enaknya bertuhankan Allah itu tidak dilihat ujungnya Bunda, tapi dilihat prosesnya. Sehingga panjenengan dan saya yang terus berproses, itulah yang dinilai oleh Allah. Ujungnya Allah yang menetapkan, menentukan. Sehingga jangan pernah tidak koneksikan anak kita dengan Allah. Wajib senantiasa mengkonekkan anak kita dengan Allah. Doa yang paling disuka apa Bun? Buat anak. Gimana Bu? Oh, keren. Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ingat loh kalimatnya ya. Rabbana hablana min azwajina. Pasangan dulu. Jadi kita mau kurota ayunkan anak itu, kita harus dengan pasangan kurota ayun dulu. Rabbana hablana min azwajina. Baru wa dzurriyyatina. Artinya memang benar-benar orang tua menjadi patron dari anak. Ngaten nggih Bun nggih. Insyaallah kalau kita bahas panjang dan lama, waktunya sudah habis. Gini aja sebagai penentu terakhir, kenapa kemudian tadi saya katakan orang tua patron buat anak. Bapak Ibu, tolong ikuti kalimat saya nggih, seperti biasa. Ikuti yang diperintahkan oleh kalimat saya. Jangan ngikutin gerakan tangan saya, paham nggih? Baik, 1, 2, 3, yuk kita pegang hidung Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita gosok tangan kita sebentar. Ternyata masih ada yang pegang telinga Bu. Berapa tadi Bu? Kita pisah. Jempol kelingking satukan. Gak bisa Bu. 3 jari yang lain rekatkan. Geser ke samping kanan kepala bareng-bareng. Tempelkan di dagu ayo Bu. Dagu Bu. Dagu. Matur sembah nuwun. Barusan kita mempraktekkan ternyata contoh itu lebih mudah diikuti dibanding kata-kata. Jadi beri contoh yang terbaik buat Anda. Bukan semata kata-kata. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada hilaf salah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.